ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Hajah Marlin Agustina sebagai pembina Majelis Rasulullah Hubbul Mustafa Kepri, yang mungkin pada kesempatan kali ini belum bisa bersama dengan kita, tapi kita doakan semoga Ibunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Kemudian kepada Bunda Hajah Rafiatus Sa'adah sebagai pimpinan majlis, ya, beliau pimpinan Majelis Rasulullah Hubbul Mustafa Kepri yang juga hari ini berhalangan hadir. Saya memang belum pernah bertemu langsung dengan beliau, tetapi sempat beberapa kali berkomunikasi dengan beliau karena beliau juga termasuk pengurus DKMT Provinsi Kepulauan Riau dan satu divisi dengan saya. Kemudian kepada Ketua Umum Hajah Rahmah SIP juga kita kerja keras kita, ya. Ini bukan dari warisan nenek moyang kita, ya Bu, tapi semuanya dari Allah. Sekecil apapun mungkin yang kita rasakan atau yang kita dapatkan, itu adalah makna syukur. Nah, mudah-mudahan para jamaah semua ini merupakan orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Amin. Ya, karena Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambah berkah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, tambah apa lagi? Tambah mungkin jumlahnya, ya Bu, ya. Ya. Tapi kata Allah, kalau kita menjadi orang yang kufur dengan nikmat Allah, kufur artinya tidak mau mensyukuri nikmat Allah, selalu merasa kurang, ya, atau meremehkan, maka kata Allah, ingatlah, azabku syadid, azabku pedih. Azab Allah itu pedih. Allah itu Allah itu rahim, Allah itu ghafur. Tapi Allah juga ketika marah, ketika Allah murka, Allah juga murka Allah itu dahsyat. Ya, murka Allah itu dahsyat. Rasulullah saja ketika di kota Madinah pada saat itu, ibu-ibu dirahmati Allah, menggelayut awan hitam, Rasulullah itu tidak bergembira. Beda dengan masyarakat Madinah pada saat itu, bergembira keluar dari rumah mereka berlari-lari. Kenapa? Akan turun hujan. Kan di Mekah, di Madinah, di Jazirah Arab hujannya jarang. Jadi ketika akan turun hujan, Masya Allah, senang sekali. Tapi apa? Aisyah melihat wajah Rasulullah kok nggak seperti orang lain, ya, bahagianya akan turun hujan. Apa Rasul mengatakan? Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, apakah engkau menyangka bahwa langit yang gelap itu, awan yang menggelayut hitam yang akan menurunkan airnya untuk kita, apakah itu rahmat atau nikmat? Rahmat atau azab Allah? Engkau tahu itu apakah itu rahmat atau azab? Kata Aisyah, wallahi ana la a'lam. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak tahu, kata Aisyah. Kemudian Rasul menjawab, ya Aisyah, khuftu, aku takut. Awan yang menggelayut, awan hitam yang menggelayut itu ternyata azab Allah, aku takut. Ya, Rasul saja yang, Masya Allah, ya Bu, ya, manusia yang pilihan, ya, manusia pilihan, dosanya diampuni oleh Allah, tapi takut dengan azab Allah. Nah, kita ini yang gak ada apa-apanya dibanding Rasul, jangan setengah, ya Bu, ya, seujung kuku aja kita dibandingkan Rasul tuh gak ada apa-apanya. Ya, maka mari sama-sama kita merenungkan ayat ini, bahwa syukurnya kita akan menambah keberkahan dan sayangnya Allah kepada kita. Tapi kufurnya kita dengan nikmat-nikmat Allah akan memancing, akan mendatangkan azab Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian salawat dan salam kita kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan, contoh yang baik bagi kita semua. Yang dari bulan lalu sampai ke detik ini, di mana-mana seantero Indonesia ini, ya, kita mengumandangkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut namanya setiap saat, ya, kita sebut nama Rasulullah. Baik yang kita lantunkan dengan dengan menggunakan alat musik maupun karena apa, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma afdalul a'mal. Ya Rasul, apa sih amal yang paling afdal? Ya, Rasul menjawabnya, Bu, pertanyaan ini dilemparkan oleh para sahabat dengan sahabatnya berbeda-beda. Dan Rasulullah SAW menjawabnya sesuai dengan karakter sahabatnya. Ada yang sahabat itu, Rasul lihat sahabat itu dengan orang tuanya kurang baik. Maka Rasul mengatakan afdalul a'mal bir walidain. Ya. Ada lagi Rasul lihat sahabat itu dengan Al-Qur'an interaksinya kurang. Maka Rasul jawab apa? Afdalul a'mal tilawatil Qur'an. Namun dari jawaban yang bermacam-macam itu bahwa afdalul a'mal, sebaik-baik amal atau amal yang paling afdal itu adalah sesuatu yang kita lakukan terus-menerus imqalla, walaupun itu sedikit. Itu diikat oleh Rasulullah. Tadi ya, baca Quran. Ada juga jawaban Rasul itu afdalul a'mal kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada juga Rasul menjawab afdalul a'mal jihad fisabilillah. Ya, ada juga Rasulnya afdalul a'mal as-shalah fi waqtiha, salat tepat waktu. Dan bermacam-macam lagi, Bu. Tapi tadi saya katakan dari sekian banyak jawaban Rasulullah yang Rasul menjawabnya, dilihat bagaimana sahabatnya. Ya. Ini ada pelajaran yang juga kita bisa ambil dari hadis ini. Apa dikatakan tadi? Bahwa sebaik-baik amal itu adalah istiqomah. Berat, Bu? Berat? Berat apa enggak? Enggak berat, Bu? Enggak ya? Kalau udah biasa. Tapi untuk memulainya? Istiqomah itu berat. Kalau ringan itu namanya istirahat. Betul ya, Bu? Ya. Iya. Istiqomah itu berat. Bahkan Masya Allah, Rasulullah itu mendapatkan ayat tentang istiqomah, Bu, sampai beruban. Ya. Kenapa? Karena berat. Saking beratnya istiqomah, maka muncullah istilah angan-angan tai ayam. Ya tak? Ya. Sehari 2 hari semangat, ya Bunda ya. Ya, hari ketiga mulai keempat, hari ketujuh sudah, ya. Memang berat, tapi karena dia berat, Allah Subhanahu Wa Taala membalasi apa? Balasan yang besar. Ya, al-jaza ala al-jaza ala qadril amal. Jaza itu apa? Balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Kalau amalnya ringan, jazanya ringan juga. Kalau amalnya berat, jazanya pasti berat. Makanya guru saya pernah mengajarkan kepada saya, Siti, jangan minta dimudahkan sama Allah. Karena kalau mudah, ya mudah mengerjakan, kan ringan itu, Bu. Berarti pahalanya, balasannya ya ringan juga. Tapi mintalah sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Kuatkan punggung kita. Ya, insya Allah. Banyak fadilahnya. Dan saya yakin setiap kita mungkin sudah merasakan, ya, yang badannya sehat, alhamdulillah dengan salawat, ya Bu ya. Yang Allah mudahkan mungkin dalam artian hidupnya tenang, hidupnya bahagia,
Ya Bu, kita ini cari hidup kaya atau hidup bahagia Bu? Bahagia. Jadi nggak mau kaya Bu? Mau juga. Oke, dua-duanya dapat. Dua-duanya Bu. Tapi orang yang bahagia insya Allah kaya. Amin. Ya, kan kaya nggak mesti harus Duit. Yang paling penting Hati. hati, betul. Ya, Rasulullah mengatakan, kalaulah orang-orang Romawi, bangsa Romawi pada masa Rasul itu, ya, Kisra Persia pada masa Rasulullah itu tahu kalau bahagianya orang Islam itu ada di sini, sudah pasti kata Rasul, mereka akan mencari kita dan mereka akan merobek Hati. untuk mengambil hati. Karena hati orang yang beriman kepada Allah, hati orang yang beriman kepada Rasulullah pasti akan bahagia. Coba, kabar gembira yang Allah berikan kepada kita banyak banget. Ya, tadi baca Quran, kata Rasul, baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Apakah ini bukan kabar gembira? Ya. Kabar gembira. Ya, sholat duha 2 rakaat, Allah akan bangunkan rumahnya di masjid di surga. Kabar gembira nggak Bu? Ya. Kabar gembira. Dan masih banyak lagi ayat maupun hadis yang memberikan kabar gembira kepada kita. Apakah kabar gembira itu tidak membuat kita bahagia? Bahagia. Pasti membuat kita bahagia. Ya. Nah, tapi kebahagiaan yang bagaimana? Ya. Rasul mengatakan apa? Bahagia yang bisa diraih oleh orang-orang yang beriman kepada Allah itu kuncinya 2. Apa dia kira-kira? 1. Nah, ada dengar syukur. Kuncinya. Balik lagi ke bab syukur. Ya, syukur. 2, sabar. Mansobaro zofiro. Ada pepatah Arab yang mengatakan, siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, syukur dan sabar ini kunci daripada bahagia. Syukur tadi nerimo, ya. Sabar apa? Mengamalkannya. Syukur tadi nerima apa yang ada pada kita dalam hati, tidak ada dalam hati lagi kita bilang bahwa itu adalah dari Allah. Baik itu yang menurut kita baik maupun yang menurut kita tidak baik. Menurut kita bukan menurut Allah ya. Karena semua yang terjadi pada kita ini menurut Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena yang lebih tahu itu Allah. Kita terima itu dari Allah. Itu syukur. Kalau sabar, Menjalankan. Hah? Menunggu. Hah? Menunggu keputusan Allah itu namanya tawakal. Tawakal. Ya. Sabar itu dalam bahasa ini artinya adalah yamsik. Yamsik. Nih, ya, saya ada handphone di tangan saya, kemudian saya genggam. Kalau saya genggam apa yang terjadi? Handphonenya tidak jatuh. Ya. Handphonenya akan terus berada di tangan saya. Konsep sabar itu yamsik, menggenggam, memegang. Kalau marah ditahan. Itu sabar. Ya. Sabar. Pokoknya nih pengen yamsik. Ya. Ya Allah, dia punya 2 gelang baru ya Allah. Sabar. Tahan. Jangan Pak, masa dia 2 saya 1 gitu. Ya. Yamsik. Sabar. Ya, tahan. Jangan ikut selera. Makanya jangan sering ke matahari Bu, terbakar duitnya. Ya. Apalagi kita perempuan. Perempuan ini pergi ke pasar mau beli 1, 2, 3, 4. Balik ke rumah bawa 8 barang. Itu perempuan. Ya. Guru saya bilang apa? Kalau mau ke pasar catat. Ya. Jangan nanti tengok apa yang ada di pasar. Tadi saya bilang mau beli 1, 2, 3, 4. Kalau nggak dicatat Bu,
Ya, jadi 8 tadi, balik ke rumah jadi 8. Nah, itu perempuan. Beda sama orang laki-laki. Orang laki-laki, bang beli ikan sekilo, beli cabai setengah, bawang sekian, balik pasti segitu juga. Ya, tapi kalau kita beda. Maka ini catat, ya, catat. Sekarang nggak usah catat ini ya, masuk di sini. Ayo Bu ya. Nah, positif, di note. Oke, beli ini sudah dapat, centang. Ya, centang. Udah dapat semua. Tengok duit masih ada. Gitu. Ya, hati-hati. Ya. Nah itu konsep sabar itu seperti itu. Yamsik. Nah nih, kalau sudah dipegang kan nggak bisa ini dia. Keluar susah, ya Bu ya. Jatuh pun enggak, bertahan. Itulah orang sabar. Ya, orang sabar. Dan Rasul mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu Bu kata Rasulullah, itu di saat pertama kita mengalami hal-hal itu. Jangan sudah ngerepet baru sabar. Ya, itu kebiasaan ya. Dia nggak hafal awal-awal nggak masalah. Memang kita semuanya sama kok begitu gitu ya. Tapi ini kita udah dapat nih, ya. Tazkirahnya coba pelan-pelan. Sabar, MC, gitu kan ya, tahan. Sambil apa? Istighfar. Kan Rasul juga mengatakan menurunkan amarah dengan supaya sabar itu kan prosesnya macam-macam. Lagi berdiri marah, kata Rasul, Duduk. Lagi duduk marah, Baring. masih juga itu caranya Rasulullah ajarkan. Ya, oke. Jadi konsep bahagia itu 2 caranya, syukur, sabar. Syukur berarti apa? Ya tadi kita nerimo bahasanya Bu ya. Jangan rumput tetangga lebih jauh. Kemudian apa? Ketika kita melihat ketika kita berbuat untuk akhirat kita, maka ya lihatlah orang yang di atas kita. Bukan berarti kita nggak bersyukur. Ya Allah, dia sudah punya anak 3, masih muda, tapi Masya Allah, sholat tahajudnya tiap malam. Ya, saya ini anak 1, udah besar pula. Tahajudnya sehari dapat, 2 hari lepas. Besar, ya. Kita boleh lihat tuh, Masya Allah, anak saya harus tidur. Atau paling tidak, mengikuti apa yang sudah dilakukan. Untuk akhirat boleh lihat yang di atas, bukan berarti kita nggak bersyukur, ya. Tapi kalau untuk dunia kita, lihatlah yang di bawah, jangan lihat yang 2 biji gelang itu Bu. Alhamdulillah 1 masih ada, ya Bu ya. Yang 1 juga, alhamdulillah walaupun sejamur udang ada juga gelang, ya Bu. Ada orang yang nggak punya gelang. Ya cincin alhamdulillah walaupun sebiji alhamdulillah ada. Ada orang cincinnya warna putih Bu. Mas putih ternyata ya Bu ya. Ya. Kalau untuk dunia kita lihat yang di bawah kita. Kenapa? Karena masih ada orang yang mungkin lebih susah dari kita. Apa namanya itu? Di saat orang, misalnya orang yang punya mobil gitu ya, orang yang punya mobil, jangan lihat orang yang punya pesawat, pasti kurang kita kan Bu ya. Tapi lihat, alhamdulillah saya punya mobil, tuh orang pakai motor, kalau hujan kebasahan, kalau kita mah enggak, ya, karena tertutup di dalam mobil. Yang punya motor jangan punya lihat, oh orang Ustaz tuh ada mobil, bersyukur. Alhamdulillah saya punya motor. Tengok tetangga sebelah, pakai sepeda. Ya, tapi sepedanya lebih mahal, posisi sepeda lipat. Lebih mahal dari apa Bu? Dari Vario kita mungkin ya. Ya nggak masalah, gitu kan ya. Yang punya sepeda jangan pula, Allah Masya Allah, NMAX. Saya mah cuman poligon yang 1 juta.
Lihat ada orang yang cuma Jalan kaki. Yang jalan kaki jangan lihat orang yang pakai sepeda. Alhamdulillah kaki kita masih bisa berjalan. Ada orang yang harus duduk di Kursi roda. ya. Yang kursi roda juga sama. Alhamdulillah masih ada alat kursi roda. Ada orang yang terbaring di Rumah sakit. kasur, tidak bisa kemana-mana, harus dibopong. Yang masih terbaring juga sama. Alhamdulillah Allah masih beri saya kesempatan hidup. Teman saya, saudara saya ada yang sudah dipanggil oleh Allah. Kalau itu yang selalu kita ucap-ucap, ada yang kita rasakan, Masya Allah. Ya, nggak ada orang yang miskin di muka bumi. Semuanya merasa cukup. Buktinya apa? Semua kita masih bisa menghirup udara. Ya, masih bisa menghirup oksigen, nggak bayar, gratis Allah kasih. Itu Allah kasih kesempatan sama kita. Ada orang yang mohon maaf, Bu, kan ada tuh. Ya orang kemana-mana bawa oksigen ya Bu ya. Ya. Kita mah nggak perlu Bu. Pakai masker pun atau pakai niko pun kita nggak berpengaruh, masih bisa bernafas lega. Ada orang harus pakai selang. Ada yang dimasuk alat di sini. Kita Masya Allah makan juga masih enak ya Bu ya. Apa di sini ada yang pantangan Bu? Ya insya Allah sehat semua Bu ya. Empat sehat lima sempurna insya Allah. Ya. Itu juga harus kita syukuri. Ya, ini kaidah masalah makan Bu, kata guru saya. Jadikanlah makanan itu sebagai obat. Jangan nanti setelah obat jadi makanan kita. Betul Bu? Berarti ya makannya jangan semaunya. Makanan jadi obat itu kalau ibu saya bilang yang penting sehat, jangan mau enak. Ini konsep makan berarti ya. Ya, jadi jadikan makanan itu sebagai obat sebelum obat dijadikan makanan. Apa Bu? Ya, seperti itu. Ya Bu ya. Oke, nah, ini bab syukur ini. Mudah-mudahan ibu-ibu dirahmati Allah. Nah, dulu kebaikan. Saya sering mengatakan di setiap kajian-kajian atau ceramah-ceramah itu 10 kebaikan itu apa? Bisa anak yang soleh, kesehatan sehat, sehat walafiat, ya Bu, keluarga yang bahagia, pasangan hidup yang setia, apalagi? Empat, ya. Hah? Rezeki yang Melimpah. Baru 5. Apa kira-kira 5 yang lain? Ilmu yang bermanfaat, hati yang luas, yang bersih. Itu kebaikan. Ya, itu kebaikan, Masya Allah. Bukan hanya sekedar pahala. Jadi makna kebaikan itu bukan hanya pahala saja. Bisa berbagai macam Allah berikan kepada kita. Ya, diberikan Allah solusi terhadap permasalahan kita. Itu kebaikan ini benar Allah. Ya, itu janji Rasulullah. Siapa yang bersolat kepadaku 1 salawat, Allah akan berikan kepadanya 10 kebaikan. Dalam hadis ini dikatakan Allah akan bersolawat kepadanya 10 salawat. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, salawat saja kita sudah berada di makom itu. Ya Bu. Pertanyaan saya, mau nggak naik makom lagi Bu? Mau. Ibu sudah bersolawat, sudah mendawamkan solawat, maka mari kita naikkan makom kita lagi. Apa? Itu kan tadi mengikuti sunnah Rasul ya. Kita naikkan lagi. Ada sunnah Rasul yang lainnya. Apa? Kita sebagai seorang perempuan. Kata Rasulullah, perempuan itu mudah masuk surga. Percaya kan? Percaya. Percaya. Apa syarat kita masuk surga? Satu. Yang pertama, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang pertama. Allah suruh, wahai perempuan-perempuan muslimah, tutuplah aurat. Kita lakukan, insyaallah masuk surga. Ya. Kata Allah, wahai perempuan-perempuan muslimah, jaga suaramu.
Maksudnya jaga suara ini bukan berarti nggak boleh sholawat seperti tadi, tidak. Tapi apa? Jangan mendayu-dayu depan laki-laki yang bukan mahram kita. Dari mana? Laki-laki tebu, ya. Suara kita ini bisa menggoda. Makanya ada ulama yang mengatakan suara perempuan itu aurat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Yang ketiga. Ya, tadi yang pertama itu contohnya mengakui perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tadi contohnya perintah Allah suruh kita berhijab, tutup aurat, kita tutup aurat. Larangan Allah suruh kita menahan suara, ya kita jaga suara. Kemudian yang kedua, Patuh pada suami. mematuhi suami selama tidak menyuruh untuk maksiat kepada Allah. Dek, cantik lah kalau pakai jilbab yang segini nih, kata suami ibu. Kalau Bang Kuno macam emak-emak, ya bagusnya yang ikat-ikat nih Bang. Asik. Ya, baik atau tidak perintah suami tadi, Bu? Baik. Kita taati? Taati. Ya, mematuhi perintah suami selagi tidak bermaksiat. Yang kedua. Yang ketiga, jaga sholat 5 waktu, bukan sholat sunnah di sini, Bu. 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. Menjaga sholat 5 waktu saja sudah ada jaminan masuk, sudah ada berita gembira masuk surga. Saya nggak katakan jaminan, Bu, ya, takut pula nanti ya. Tapi itu sudah ada berita gembira dari Rasulullah bisa masuk surga. Sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya yang muakkad. Tambah lagi ghairu muakkad. Apa ghairu muakkad, Bu? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, ya, 2 rakaat sebelum isya. Ya, Bu, berapa banyak tuh, Bu? Tambah lagi duha, witirnya 3 rakaat tiap malam, tahajudnya alhamdulillah 4 rakaat tiap malam. Ya, belum lagi setiap selesai wudhu sholat sunnah. Banyak. Oke, yang 5 ini saja kita jaga, insya Allah ada tadi kabar gembira masuk surga. Kemudian yang tadinya apa, Bu? Jaga puasa wajib di bulan Ramadan. Lihat, Bu, ya. 4 ini kita lakukan, kata Rasulullah, masuk surga. Amin. Insya Allah. Tapi tetap innamal a'malu binniyat. Semua amal kita tergantung Niat. Niatnya karena Allah. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, maka kita ingin upkan tadi, ya, kita coba, ya, taati perintah suami. Ibu-ibu di sini mohon maaf datang ke majelis ini sudah izin suami kah? Sudah. Ya, itu yang penting, Bu. Ya, itu yang penting. Majelis ini baik, tapi ternyata suami kita bimoli di rumah, Bu. Bibir monyong 5 cm, kenapa? Ya kan? Saking kan mungkin mau ke majelis ini belum sempat nyetrika baju sholat Jumat suami. Kan ya? Hati-hati, ya, Bu, ya. Oke? Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita prioritaskan. Mengikuti majelis, Masya Allah, sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Dan kita ingin tambah lagi. Bersalawat tadi sudah dapat 10 kebaikan. Pengen tambah lagi. Maka kita lakukan yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.